Good morning, all my students. How are you this fine morning? I hope you are all fine. I believe you miss me, yeah? Because I also miss you. Because we have already been long not seeing each other. Maybe more than 5 months already. This fine morning, I just want to visit my village to have a yearly party, to visit, to see yearly party in my village. It is about 35 kilometers from our town, from Karanjahe. On the way, while I'm driving, I would like to explain about our topic. It is about analytical exposition text, yaitu teks analytical exposisi. Because when you were still in grade 1, in class 10, class 10 dulu, I believe, if I'm not wrong, I have already taught you about the topic, some kinds of text, like narrative text, recount text, descriptive text, but I haven't explained you or I haven't taught you about analytical exposition text. As I usually teach you, every topic that we have to study, the first thing we have to know is about the definition of the topic. Pertama-tama kita harus tahu definisi, arti dari topik itu apa gitu. The definition first, and then the goal or the purpose, tujuan, DM, tujuan daripada topik itu apa, untuk apa dia dipelajari. And then the third one, how to make it, or the formula, the rule. Atau kalau dalam membuat teks, saya selalu ajari generic structure dari pembuatan suatu teks. And the last one, of course, if you have already known the way, the formula, the generic structure, we should understand, we have to know how to make the example. Kita harus tahu bagaimana cara membuatnya. Jadi yang pertama tadi, setiap topik yang kita pelajari harus tahu dulu definisinya. Terus apa tujuannya? Tujuan topik itu kita pelajari. Lalu ketiga, bagaimana cara membuatnya? Tata caranya, rumusannya, regulasinya. Baru yang terakhir, kita harus tahu membuatnya sendiri. Jadi kalau sudah tahu itu dulu, berarti proses belajar mengajar kita berhasil. Bapak berhasil mengajarkan setiap topik yang saya ajarkan pada kamu. Saya percaya itu karena anak-anak SMA Negeri 1, all my students in SMA Negeri 1 Kabanjai are diligent and clever, and because I saw when I came to your class some months ago, you always ask me every topic you don't understand, you really want to study every subject, every kind of topic. Anda haus, you are thirsty of studying. Anda itu adalah haus dengan belajar. Itu senangnya saya mengajari anak-anak saya. Jadi sambil mengajar begini saya jelaskan tentang topik yang kita akan pelajari, yaitu apa tadi? Yaitu adalah analytical exposition text, yaitu teks eksposisi, pemaparan yang dapat dianalisa. Jadi topik ini adalah topik yang kita angkat dari suatu kasus atau hal penting yang ada di lingkungan kita, atau yang ada di masyarakat, atau yang ada di desa, di kecamatan, atau yang lagi viral, yang menurut kita penting, bermanfaat. Itulah topik ini, Jadi itu adalah suatu we elaborate an issue, a problem, surroundings, sekeliling kita, di sekeliling kita. Misalnya apa? Misalnya menurut kita, pentingnya pengendara sepeda motor memakai helm. Jadi dimulai dengan pentingnya sarapan pagi buat anak-anak sekolah di judulnya. Jadi kita nanti paparkan di situ. Kita paparkan apa tujuannya, what is the goal of this text, apa tujuan dari teks analytical exposition text. Tujuannya adalah to convince our readers, pembaca kita. Karena kita we write the text, atau we convince the listeners, pendengar kita yakinkan, we make them believe, kita membuat mereka percaya that we are that we do not lie, kita tidak bohong. Jadi kita harus yakinkan mereka. Jadi tujuannya itu meyakinkan pendengar atau pembaca terhadap satu isu penting atau problem yang sedang kita tulis, yang sedang kita bicarakan. Jadi itulah pertama-tama nanti tujuannya,
dan meyakinkan orang percaya. Jadi kita harus membuat pendukung-pendukung dari tulisan kita atau diskusi yang sedang kita buat itu. Pendukung-pendukung, maksudnya alasan-alasan, argumen. Jadi itulah tujuannya tadi. Terus how to make the text, bagaimana cara membuatnya, atau yang kita sering sebut selalu setiap kita membuat suatu teks adalah the generic structure, susunannya, bagian yang ada di dalam itu. Bagian-bagiannya adalah ada 3. Pertama yaitu tesis. Tesis itu kalau seperti Anda sering menulis surat, seperti surat cinta, love letter, tentu di dalam juga ada 3 bagian, yaitu opening, the content, and also the closing. Sama juga dengan teks ini, cuma dia namanya beda. Yang pertama tesis. Tesis itu adalah the introduction of the topic. Disitulah kita perkenalkan isu penting apa yang kita angkat itu. Misalnya tadi kalau pentingnya memakai helm atau pentingnya memakan buah jeruk saat virus corona misalnya. Jadi kita buat di situ di paragraf pertama di dalam tesis atau introduction itu perkenalannya. Lalu setelah itu di bagian yang kedua baru kita buat argumen. Argumen itu adalah pendapat-pendapat, alasan-alasan. Pendapat ini untuk to support that the main point of the topic that we are discussing, that we are talking, we are writing is true, is true and important, dan benar dan penting. Jadi kita harus dukung dengan alasan-alasan. If possible not only one argument, jangan satu argumen saja. You can make more than one argument, 2 or 3 atau 4. Yang semakin banyak argumen semakin bagus, karena itu mendukung suatu topik yang sedang kita buat. Lalu yang terakhir itu adalah closing atau in conclusion. Yang disebut dalam hal ini dia adalah reiteration. Reiteration itu apa? Dia penutup, closing. Penutup. Di situ kita tulis adalah restating. Kita ungkapkan kembali, kita nyatakan kembali yang ada di paragraf pertama tadi, di dalam tesis itu. Jadi kita ungkapkan kembali, kita tegaskan kembali untuk menambah kepercayaan, menegaskan kembali untuk meyakinkan supaya lebih yakin lagi para pembaca atau pendengar terhadap teks yang kita buat itu. Karena analytical exposition text itu adalah dia both spoken and written text. Jadi bukan saja written text, spoken dan written text. Yaitu suatu teks yang lisan dan tulisan. Itu dia. Jadi setelah kita mempelajari generic structure-nya, tentu kita lanjutkan ke apa? Ke how to make it, the formula atau language features. Tadi udah formulanya, sekarang language features-nya. Unsur-unsur bahasa yang dipakai kalau kita menulisnya. Karena ini adalah bukan tentang kisah imajinatif, bukan tentang kisah masa lalu seperti recount text. Jadi ini tentang masa sekarang atau present tense. Kan itu tenses yang dipakai itu adalah simple present tense. Simple present tense itu bisa kamu pakai nanti adalah active voice or passive voice. Jadi di sini nggak ada simple past tense karena kita bukan mengenang masa lalu, tapi menceritakan tentang fakta sekarang. Tentang kenyataan yang menurut kita penting bagi orang. Karena itu kita menulisnya dengan memakai language feature simple present tense. Tadi dalam argumen-argumen itu tentu ada penghubung-penghubung. Jadi di situ perlu connectors, perlu conjunction. Seperti misalnya pertama-tama, kedua, firstly, secondly, after that, and then, seperti itu boleh juga misalnya thirdly. Perlu seperti itu. Dalam conclusionnya, reiterationnya nanti perlu juga misalnya from the above fact, in conclusion, dari kenyataan di atas, atau sebagai kesimpulannya. Itu kita tulis dalam paragraf yang terakhir atau dalam penutupannya. Jadi anak-anakku sekalian, saya percaya karena kalian itu pintar-pintar selalu menyimak penjelasan Bapak. Saya percaya, walaupun saya sambil nyetir menjelaskannya, I believe you understand. Therefore, if you still don't understand, I have already prepared for this subject. For this subject of the topic, you can study from my explanation in this short movie video. Thank you Naku. Salam sehat. Saya akan pergi ke kampung saya karena ada pesta tahunan, ada kerja tahun sambil jalan ke sana. Semoga ada Trites di sana Terima kasih. Trites bahasa Inggrisnya adalah kalau bahasa Inggrisnya bullshit vegetable kata orang tulis pernah saya tanya. Kenapa bullshit? Saya pun nggak tahu itu. Bullshit soup bullshit soup because the soup, kuahnya the soup is made of bullshit tapi still inside not outside, bukan diambil dari luar. Atau mungkin saja ada nanti corn powder soup. Corn powder soup itu adalah mungkin ada spera. Jadi itulah yang mau saya kejar di desa saya di Sarimunte sana. Semoga ada. Terima kasih.
tetap belajar, tetap kita jaga jarak, pakai masker selalu kemanapun, keep staying at home. But if you have to go outside, please put on or use our mask, and then doing physical distancing, harus Anda tetap lakukan physical distancing, jaga jarak, pakai masker tadi. Kalau tidak perlu, do not go outside, just for playing with friends, because staying at home you can study. Kalau di rumah Anda bisa belajar. Anak-anak SMA 1 itu anak-anak pintar. Terima kasih Naku. Selamat pagi buat anak-anak kami semua. Salam sehat, semoga semua baik-baik saja. Kita akan mempelajari tentang analytical exposition text, karena ketika kamu kelas 10, kamu sudah mempelajari beberapa jenis teks seperti recount text, narrative text, atau teks-teks yang lain. Nah, analytical exposition text itu adalah suatu teks lisan dan tulisan, teks lisan dan tulisan yang kita tulis, kita buat agar orang lain percaya, yakin terhadap suatu isu yang kita anggap penting untuk didiskusikan. Jadi ada suatu isu penting, problem dan sebagainya di masyarakat atau di sekitar lingkungan kita tulis karena kita merasa itu adalah suatu isu penting untuk didiskusikan. Jadi itulah fungsi daripada analytical exposition text, yaitu suatu teks yang isinya adalah pemaparan secara menyeluruh dan dapat dianalisa dengan maksud agar orang lain percaya, kita meyakinkan pembaca, pendengarnya bahwa suatu isu yang kita sedang diskusikan, kita tulis, kita bicarakan itu penting untuk diketahui oleh orang lain. Jadi untuk mendukung suatu topik yang kita bicarakan itu, nanti di dalam paragraf kedua tentu kita harus membuat dukungan-dukungan atau pendukung dari pendapat kita itu. Itu disebut dengan argumen. Di argumen itu pendapat, alasan-alasan kenapa kita buat tulisan kita itu atau suatu topik pembicaraan itu sebagai bahan diskusi. Nah, inilah dia bagiannya Naku. Bagian keduanya, argumen. Jadi argumen itu adalah pendapat yang menurut kita mendukung daripada topik yang sedang kita bicarakan. Jadi apa saja itu? Jadi to analyze the topic, to convince the reader that the opinion is correct and supported by arguments. Jadi itulah menganalisa topik untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa opini itu benar dan didukung oleh argumen-argumen. Ini bagiannya ya. Jadi semakin banyak argumen, semakin baik tulisan atau diskusi yang kita buat di dalam analytical exposition text. Lalu generic structure, susunan atau cara membuat analytical exposition text itu ada 3 bagian di dalam generic structure ini. Kalau kita menulis sepucuk surat juga ada 3 bagian, yang pembukaan, isi, dan penutupan. Ini juga gitu. Di paragraf pertama ada tesis, baru paragraf kedua dan selanjutnya itu isinya adalah argumen. Baru yang terakhir, bagian terakhir adalah reiteration. Jadi tesis itu adalah apa itu tesis? Tesis itu adalah pembukaan atau introduction, memperkenalkan topik itu, topik yang kita sedang angkat itu ada di paragraf pertama di dalam tesis atau introduction of the topic, atau that the point of view is important for us and to make or to convince the people or other people that it is important, itu penting. Jadi introduces the topic itu ada di dalam tesis atau ada di bagian pertama. Nah, jadi ini nanti di bagian kedua untuk mendukung tesis yang kita buat di bagian pertama ini, kita perlu membuat argumen, pendapat atau alasan-alasan. Jadi semakin banyak alasan yang kita buat, maka semakin bagus, karena intinya bahwa ini ditulis agar orang lain percaya dan yakin bahwa
hal yang kita bicarakan adalah penting untuk diketahui dan benar adanya. Begitu dia. Jadi perlu dibuat argumen-argumen, ya. Argumen 1, 2, 3, semakin banyak semakin bagus. Ini juga bisa diambil dari fakta lapangan, boleh juga dikutip dari surat kabar, boleh juga dari keterangan yang pernah kita dengar. Jadi sehingga orang semakin percaya apa adanya terhadap yang sedang kita tulis, bukan berita bohong atau bukan imaginative story seperti di dalam naratif teks yang pernah kita pelajari. Nah, lalu di paragraf yang selanjutnya di bagian yang terakhir yaitu reiteration, yaitu di sini ada pernyataan kembali atau penegasan kembali bahwa topik yang sedang kita bicarakan di paragraf pertama itu kita ulangi kembali. Nah, jadi boleh dengan memakai kata dari fakta di atas. Saya sendiri percaya, kenyataannya misalnya, atau sebagai kesimpulannya dan sebagainya. Ini adalah kira-kira menegaskan kembali di dalam apa yang kita tulis tadi di dalam tesis, di dalam pembukaan tadi. Kita ulangi kembali, kita tegaskan kembali untuk meyakinkan, untuk menambah keyakinan pembaca pendengar terhadap teks, baik dia spoken atau written text that we make in analytical exposition text yang sedang kita buat. Jadi itulah bagian-bagiannya anak-anakku tentang teks yang sedang kita diskusikan. Sangat berbeda dengan teks-teks terdahulu yang pernah kamu pelajari di dalam ketika kamu ada di kelas 10 semester lalu atau tahun lalu. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian. Saya harap kalau kamu kurang mengerti, kita bisa menggunakan alat komunikasi yang kita gunakan, yaitu our Google Classroom. Jika ada yang kurang ngerti, kita boleh diskusi di sana. Nah, ini juga masih ada penjelasannya, yaitu definisi, generic structure, juga nanti tentu ada pemaparan selanjutnya bagaimana dia tentang language features atau unsur-unsur bahasa yang dipakai di dalam analytical exposition text. Karena ini adalah tentang sekarang, ya, tentang sekarang, bukan kisah masa lalu. Tentu tenses yang dipakai nanti, unsur bahasa yang dipakai nanti memakai simple present tense. Simple present tense. Nah, ini tadi aku ya, adalah bagian-bagiannya. Argumen itulah isinya tentang statement pendukung. Ini yang bagian ketiga tadi, reiteration, menyatakan kembali, menegaskan kembali. Contohnya nanti banyak ya. Contohnya kamu boleh buat apa saja yang menurut kamu penting di masyarakat, di lingkungan kamu boleh kamu angkat. Seperti misalnya pentingnya memakai helm, misalnya kan ya, pentingnya sarapan pagi, pentingnya menjaga jarak. Itu contoh judul-judul tentang analytical exposition text. Jadi terima kasih banyak atas perhatianmu semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, ya, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga badai kita cepat berlalu. Ya, terima kasih atas perhatianmu. Selamat pagi, ya. Salam sehat semua. Terima kasih. Kita tetap harus belajar. Hey, good afternoon, my students, my old students. I have already explained you about our topic. It is about the topic of the text, one of the texts. It is about analytical exposition text. Tadi udah Bapak jelaskan ya, how to make an analytical exposition text. Yaitu the generic structure, tadi ada 3 bagian seperti menulis sepucuk surat. When you write a letter, of course, there are 3 parts in the letter. First is the opening or pembukaan. And then after that, in the second paragraph, we study the content of the letter. Isinya, begitu selalu ya. Isinya ada isi pembukaan dulu, isi, and then the closing, penutupan. Jadi teks analytical exposition text juga seperti itu. Openingnya itu apa? Yaitu tesis. Tesis itu isinya introducing the topic. Di situ kita perkenalkan topik yang menurut kita penting, that we think it is important, for us. And then
we want other people also think that it is important. Jadi kita ingin orang lain juga merasa itu penting. Nah, jadi karena itu kita angkatlah kasus ini ya. We write or we say, we write in the text. Kita tulis dalam sebuah teks yang kita sebut tadi analytical exposition text. Nah, tadi bagiannya cara menulisnya, generic structure-nya ada 3 bentuk di dalamnya itu, 3 parts, yaitu opening. Yang opening itu namanya adalah thesis. Thesis itu disitulah introducing ya, introducing the topic. And then after that, setelah itu there is the content, ada isinya. Isinya apa? Di sini penting sekali arguments, ya. Arguments are very important to support the topic, to support the case or the problem that we are discussing, yang sedang kita diskusikan. Jadi dalam arguments itu, you may write 1 argument or 2 arguments ya. Lebih banyak argumen-argumen lebih bagus untuk mendukung tesis itu ya, atau topik that we are writing, that we are talking about ya. We have to support by writing many arguments ya. Itu boleh evidence. Apa itu evidence? Nah, itu evidence itu seperti kesaksian, bukti lapangan, keterangan, apa saja yang mendukung. Nah, itu tandanya bahwa the topic we are talking is important and we support with many kinds of arguments. And the arguments are the content of the text. Itulah isinya, itu rohnya. Di situ dia jantung daripada teks itu. Jadi kalau nggak ada argumennya itu, nggak ada jantungnya, nggak sehat dia. Nah, jadi kalau menulis analytical exposition text itu harus sehat jantungnya, harus isinya banyak, argumen-argumennya harus banyak. Begitu dia daku. Lalu yang ketiga, seperti menulis sepucuk surat tadi, setelah kita buat pembukaan, ada isinya, maksud hati tadi, ya kan? Ada isinya, baru tentu saja we close, kita tutup. Nggak mungkin kita udah buka lalu pergi begitu saja, maka harus kita tutup. Itu closing namanya. Atau tadi istilahnya itu reiteration ya, itu the closing atau conclusion. Isinya nanti ini isinya apa? Restating. Restating apa maksudnya? Menyatakan kembali, kita kuatkan lagi kembali topik yang di atas. Jadi kita ulangi lagi topik tadi di atas yang di dalam paragraf pertama, kita kuatkan di dalam paragraf terakhir untuk membenarkan kembali, meyakinkan kembali pembaca atau pendengar tentang isu yang kita angkat itu. Jadi kalau nanti Bapak tanya anak-anakku sekalian, coba kamu sebutkan generic structure dari analytical exposition text itu, kamu pasti bisa jelaskan, yaitu apa? Thesis. It is the first ya, and then the second argument. Of course you can make many kinds of arguments, and the third one or the last one is conclusion ya, and then you say it, kamu sebutkan itu reiteration ya. Jadi itulah tentang jenis teks yang kita pelajari anak-anak Bapak sekalian. I hope you understand because I have already explained clearly. Saya sudah jelaskan dengan jelas. If you still don't understand, no problem, nggak apa-apa. Namanya kita belajar, ya. Belajar itu harus pandai membuat kesalahan. Jangan takut membuat kesalahan. Buat kesalahan. Saya saja sering kalau menjelaskan itu berbahasa Inggris sering bercampur bahasa karo. Itu tandanya kita bukan sempurna. Bapak juga nggak sempurna. Ketika saya berbahasa Indonesia juga kadang-kadang masuk bahasa karonya. Mau bilang katanya, Bapak bilang katana. Itu ciri-ciri bahwa saya memang asli orang karo, ya. Because English is not our mother tongue. Bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita. Dan bahasa itu seharusnya language is habit. Bahasa itulah kebiasaan. Karena kita terbiasa nggak memakai bahasa itu, ya seringlah masuk bahasa daerah kita. Itu nggak bisa dihilangkan. Karena itu buatlah kesalahan. Buat kesalahan baru
step by step, slowly, we make the correct one. Kita buat yang benar. Itu baru benar ya. Jangan anggap semua orang langsung pintar, enggak. Ya, kita harus belajar slowly, step by step. Gitu. Nah, jika if there is something you still don't understand about this topic, no problem, you may contact me because we can communicate by using our Google Classroom dengan memakai alat komunikasi yang kita pakai, yaitu Google Classroom. Hubungi Bapak selalu menjawab setiap pertanyaan yang diutarakan oleh siswa saya. Apalagi model Bapak ini, aku tidak sombong sama sekali, ya. Jumpa di mana pun boleh, di kedai kopi pun kalau mau tanya tentang materi, silakan. Cuma sekarang belum bisa kita jumpa. Walaupun misalnya kamu rindu dengan Bapak, tahan dulu rindumu itu. Kita komunikasi lewat Google Classroom dulu ya. Atau boleh call me anytime you want. Ya, I will answer ya. Everything you want to ask about our topic, I will answer. Gitu kalau Bapak aku. Selalu bersedia menjawab pertanyaan siswa. Jadi terima kasih untuk perhatianmu. Tetap jaga kesehatanmu, jaga jarak, tetap pakai masker, selalu cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita harus tetap waspada, jaga kesehatan. Kesehatan itu nomor 1. Terima kasih. It is nice to meet you all. Goodbye, Naku.